Assalamualaikum semua, semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah cerita yang ditulis oleh Dioseta berjudul 2910 MDPL Part 1. Maut di Perbatasan Langit. Sebelum kita memulai cerita tersebut, alangkah baiknya untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dukungan dari kalian sangat berarti bagiku dan akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus membawakan cerita-cerita yang menarik lainnya. Perjalanan pendakian Gunung Merapi yang dilakukan oleh 4 sekawan berubah mencekam ketika jalur yang mereka lalui berbeda dengan yang seharusnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Merapi, salah satu gunung yang paling aktif di gugusan cincin api Nusantara. Sebuah kemegahan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang berhasil menaklukkannya. Puncaknya tidak pernah gagal memanjakan pendaki dengan pemandangan permadani hijau yang berdampingan dengan berbagai gunung di sekitarnya. 2910 mdpl bukanlah perkara yang mudah untuk sepasang kaki yang ingin mengantarkan tuanya untuk menikmati keindahan yang disediakan oleh Yang Maha Pencipta, untuk siapapun yang mampu melewati batas dirinya untuk mencapai salah satu puncak terindah di Pulau Jawa. Aku bakal naklukin Merapi dan meminjakan kaki di puncak Garuda, ucapku pada Farel yang sedang asik menghabiskan semangkuk mie ayam di salah satu warung langganan kami di gang dekat kampus. Ngeliatin gambar kalender itu lagi lu? Udah sih, kalau mau kesana tinggal kesana. Merapi bukan kayak Gunung Everest atau Jaya Wijaya yang butuh izin presiden buat muncak. Ucap Farel padaku yang masih terus menatap keindahan Gunung Merapi di kalender yang tergantung di salah satu sisi dinding warung itu. Nggak gitu Farel, yang penting bukan seberapa tinggi gunung yang lu daki, tapi seberapa besar hasrat yang kamu kejar untuk mencapai puncak gunung itu. Ingat, setiap perjalanan itu punya arti, jelasku pada Farel yang hanya membalas dengan menatapku sekilas dan lanjut menyeruput kuah mie ayamnya. Farel Wijaya, seorang mahasiswa Fakultas Teknik semester 5, sama denganku. Kami saling kenal sejak penerimaan mahasiswa baru. Dari situlah kami akhirnya tinggal di kos-kosan yang sama dan hampir tidak ada hari yang kulewatkan tanpa melihat wajahnya. Woi cepetan, janjian jam 3 kan? Tiwi sudah mau keluar kelas tuh, teriak seseorang yang menghentikan sejenak motor Vespa antiknya di warung bakso ini sekedar menjemput kita untuk ke kampus. Kalau yang itu namanya Raka Abiraka Pradana. Yang ini aku temuin di warnet tempatku dan Farel sering mengerjakan dan mencetak tugas. Dia mahasiswa yang bekerja sampingan sebagai operator warnet. Bukan karena kekurangan uang, tapi motivasi Raka yang sebenarnya adalah agar ia bisa mengunduh film-film terbaru dan beberapa aset digital yang hasilnya jauh lebih menguntungkan dari gajinya sebagai operator warnet. Aku dan Farel berboncengan dengan motor bebek tua yang kami beli patungan beberapa bulan lalu sekedar untuk mengirit biaya transportasi kami berdua, sementara Raka masih bangga dengan Vespa antiknya yang suaranya selalu bisa dikenali dari jarak 500 meter dari posisinya berada. Tak jauh dari tempat kami memarkirkan motor, terlihat seorang perempuan berambut panjang dengan kaos biru polos baru saja keluar dari kampus dengan memeluk beberapa buku tebal di dadanya. Tiwi, di sini, teriak kami yang memberi isyarat pada Tiwi untuk menyeberang. Ia pun tersenyum dan melambai membalas panggilan kami. Jalanan di depan kampus selalu macet setiap bubaran kelas. Jadi lebih efisien bila Tiwi yang menyeberang daripada kami yang harus memutar balik untuk menjemputnya. Pratiwi Dwi Anandita, satu-satunya perempuan di geng kami. Yang paling cerewet, paling resek, tapi juga paling perhatian. Aku sendiri lupa mengut dia di mana. Seingatku, waktu itu kita lagi makan di warung Embok Nanik dan di situ aku sama Tia rebutan bakwan yang tinggal satu. Sampai keribut tuh satu warung. Akhirnya Farel inisiatif beliin bakwan dari luar biar kita berhenti. Sayangnya kita keburu diusir duluan waktu itu, dan karena sama-sama masih lapar akhirnya kita ngabisin bakwan yang dibawa Farel sambil ngopi di gerobak kopi Mang Jajang. Tapi di balik tingkah yang seenaknya entah mengapa aku merasa semua bebanku hilang setelah melihat tingkahnya yang menurutku cukup lucu. Yah, itulah teman-temanku yang sampai saat ini terus mewarnai kehidupan perkuliahanku di ibu kota ini. Siapa? Aku?
Hahaha sampai lupa. Aku Galang, lengkapnya Galang Saputra. Mahasiswa Teknik Informatika semester 5 yang tersesat di harapan akan mimpi-mimpinya. Keren ya? Ya intinya aku bocah halu. Kalian sendiri juga sudah bacakan di paragraf awal? Dan ini adalah kisah perjalananku bersama teman-teman terbaik di masa kuliahku yang mungkin tidak akan pernah bisa kulupakan. Sebuah perjalanan menuju 2.910 meter di atas permukaan laut. Puncak Merapi. Habis ngapain aja lu tadi? Tanya Tiwi yang segera mengambil tempat di warkop tempat kami biasa menghabiskan waktu selesai jam kuliah. Biasa, makan siang dengan lauk khayalan halusi Galang, jawab Farel sambil menolehkan wajahnya padaku. Di halu, masih mending aku halu ke Merapi daripada elu, halu pengen ketemu Maria Ozawa, balasku, yi namanya juga ngefans, gak boleh dilarang. Balasnya lagi. Ya kalau ngefans sama yang wajar lah, ngefans sama artis bokep, tambah Raka sambil membawakan kopi hitam pesanan kami dan es jeruk minuman favorit Tiwi. Gorengannya habis? Tanya Tiwi. Ada, masih digoreng nanti diantar, jawab Raka. Pokoknya bakwan jatah aku. Balas Tiwi sembari menatap wajah Raka dengan mata melotot. Yaelah tenang aja sih, jatah bakwan lu sudah diamanin sama Satpol PP. Gak bakal ada yang berani ngambil, balasku yang selalu teringat akan tragedi rebutan bakwan yang menyebabkan kami diusir dari warung Embok Nani. Tiwi pun tertawa mendengar jawaban dariku. Entah, setiap berkumpul bersama mereka hampir tidak ada perbincangan yang membosankan. Selalu ada pembahasan yang membuat kami tertawa bahkan tanpa alasan yang jelas. Oh iya, si Galang kan punya cita-cita muncak ke Merapi tuh. Kenapa nggak kita temenin aja? Masih sangguplah kita kalau ke sana, ucap Tiwi. Ya bener sih, tadi aku juga sudah bilang sama dia. Tapi dibales pakai hasrat lah, tujuan lah, arti lah. Otomatis langsung jadi anak senja dia, jawab Farel. Ya nggak gitu, kalau aku cuma ke sana ikut open trip atau bayar pemandu kayaknya kurang lengkap. Kurang serulah nikmatin alam sendirian. Tapi kalau emang kalian mau nemenin lain cerita. Jawabku yang memang mengharapkan perjalananku ke Merapi memiliki cerita sendiri yang bisa ku kenang hingga tua nanti. Masuk di akal sih alasannya. Tapi aku punya syarat. Ucap Raka. Apa tuh? Tanyaku penasaran. Kamu pada bantuin aku jualin aset download aku, biar pas ke sana nggak kere-kere banget lah, jawab Raka. Gampang itu, asal ada film baru 200-300 ribu dapatlah kalau aku share ke anak-anak UKM, balas Farel. Nah gitu Don, jadi berangkat kapan kita? Tanya Raka yang wajahnya malah terlihat lebih semangat dariku. Ini kalian serius? Tanyaku yang setengah percaya pada teman-temanku yang selama ini hanya meledek tentang obsesiku akan Merapi. Aku sih oke, tinggal tugas kamu nyari alibi aja sama orang rumah. Jawab Tiwi. Aku juga oke, soal orang rumah Tiwi biar kita mampir ke sana aja mintain izin benar-benar. Gak baik kalau mau naik gunung tapi bohong sama orang tua, tambah Farel. Setuju aku, kalau emang gak diizinin ya sudah gak usah maksa, ucap Raka sambil menerima sepiring gorengan hangat yang segera diletakkan di meja kami. Seketika aku menjadi semangat. Sebenarnya aku tidak pernah menyangka teman-temanku yang super santai ini mau menemaniku untuk mendaki ke puncak Merapi yang menjadi obsesiku. Apalagi selama ini pembicaraanku tentang Merapi sering berbalik jadi ledekan dari mereka. Pokoknya emang benar-benar teman terbaik. Tenang aja, rute dan jadwal biar aku yang atur. Nanti aku cari referensi jalur yang paling mudah didaki, ucapku dengan penuh semangat. Oke, berarti tinggal nentuin tanggal berangkatnya aja ya, ucap Farel. Di perbincangan singkat itu kami memutuskan untuk berangkat di libur akhir semester yang jatuh 3 minggu dari sekarang. Waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan kebutuhan mendaki sekaligus untuk fokus menghadapi ujian akhir semester. Obrolan simpang siur menemani sore kami saat itu, sepiring gorengan akhirnya habis berbarengan dengan kopi hitam yang kunikmati dengan candaan bersama mereka sebelum akhirnya Raka mengantar Tiwi pulang, aku dan Farel kembali ke kos. Setumpuk kertas bertuliskan kisi-kisi materi ujuan kuletakkan di atas etalase kasir warnet tempat Raka bekerja. Aku dan Farel menghitung ulang jumlah lembaran yang kami print dan menyiapkan sejumlah uang.
Nih Raka. 35 lembar ya, ucapku sambil memanggil Raka yang masih asik dengan komputer servernya. Sudah nggak usah, yang penting tinggalin aja filenya di komputer, ucap Raka. Serius kamu? Entar disuruh nombok sama bos kamu baru tahu rasa, tambah Farel yang juga sudah menyiapkan uangnya. Serius, itu nanti filenya aku cetak masing 10 bendel terus aku jualin lagi ke anak jurusan kamu juga sudah untung banyak. Sering-sering aja nyetor kisi-kisi ke sini. Jelas Raka yang memang selalu pintar mencari celah untuk menambah pemasukannya. Emang licin ya otak kamu, kayaknya kalau sudah lulus nanti kamu yang paling tajir di antara kita-kita. Tang Yu ya. Ucapku yang segera berpamitan dengan Raka disusul Farel yang masih sibuk merapikan kertasnya. Selama ujian semester kami mengurangi frekuensi untuk berkumpul dan lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman satu jurusan untuk saling berbagi kisi-kisi dan catatan. Tapi tepat saat tanggal ujian berakhir, kami menepati janji untuk mampir ke rumah Tiwi untuk meminta izin mengajak Tiwi ikut dalam perjalanan. Kalian serius mau naik gunung? Memangnya sudah ada yang pernah naik gunung? Tanya Ibu Tiwi. Hehehe, belum ada sih Ibu. Makanya kita pilihnya Gunung Merapi yang jalurnya sudah ada dan tidak terlalu tinggi, jawab Raka. Bener Ibu, lagian kita nggak mendaki sendiri. Pas tanggal liburan pasti banyak pendaki lain, tambahku. Terlihat dari wajah Ibu Tiwi ada rasa khawatir akan perjalanan yang kami lakukan. Wajar saja, kami berempat adalah pendaki amatir yang baru pertama kali mendaki walau katanya Raka sudah pernah mendaki Gunung Gede Pangrango, tapi itu sudah dulu sekali saat ia masih sekolah dan didampingi bersama pembina. Kak Tiwi, bukannya katanya Gunung Merapi itu angker? Katanya ada desa gaib juga di sana. Tanya Fanya adik Tiwi yang umurnya hanya berbeda beberapa tahun dari Tiwi. Kamu tahu dari mana Fanya? Kebanyakan nonton film horor tuh, bantah Tiwi yang masih berusaha membujuk ibunya. Bener, dari film-film sama cerita di internet. Siapa tahu beneran, balas Fanya lagi. Sudah tenang aja, ada 3 orang cowok keren yang jagain kakakmu ini kok. Jadi tenang aja, Farel mencoba meyakinkan Fanya. Mendengar penjelasan dari kami akhirnya Ibu Tiwi mengizinkan kami untuk mengajak anak perempuan tertuanya itu untuk ikut kami ke Merapi. Memang keluarga Tiwi sudah percaya dengan kami bertiga. Tapi justru hal inilah yang menjadi beban tanggung jawab kami untuk menjaga putrinya itu. Ya sudah, pokoknya jangan pernah meremehkan alam. Pastiin sering-sering ngabarin ya, titah ibu pada kami. Setelah berhasil mendapat izin kami berempat segera pergi meninggalkan rumah Tiwi dan mencari kebutuhan pendakian perdana kami berempat. Tenda, tas karier, sleeping bag hampir semua tersedia di sebuah toko rental yang kutemukan dari kenalanku yang seorang pendaki. Bis atau kereta? Tanyaku pada ketiga temanku. Bis aja, terminal dekat dari kampus repot kalau jauh-jauh ke stasiun, jawab Raka dengan cepat yang segera disetujui oleh yang lainnya. Aku pun sama sekali tidak keberatan dan segera mengajak mereka ke terminal untuk segera mengamankan jadwal keberangkatan kami. Ada seorang perempuan, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kami berada di tengah hutan yang tidak kukenali di malam hari. Ia mengenakan baju yang cukup kuno yang sebagian sudah robek. Terdengar suara tangisan dari dirinya, aku tak ingin mendekat namun kaki ini terus berjalan ke arahnya sampai ia menoleh ke arahku. Aku tidak akan pernah percaya apa yang kulihat saat ini. Wanita itu menoleh ke arahku dengan wajah yang pucat berhias bekas luka yang belum mengering dengan air mata darah mengalir di pipinya. Sialnya ia mulai menoleh dan melihatku, ada senyuman aneh di bibirnya. Wanita itu mendekat sementara aku tak bisa mengendalikan tubuhku untuk menjauh. Aku menutup mataku berharap ini semua adalah mimpi dan mencoba menarik nafas sedalam-dalamnya. Namun saat aku memutuskan untuk membuka mata, wajah mengerikan makhluk itu berada tepat di depan mataku dengan suara tawa yang aneh. Suara alarm dari telepon genggamku terdengar meramaikan pagi yang tidak sedamai biasanya. Mimpi itu membuatku terbangun dengan seluruh keringat membasahi tubuhku. Entah apakah ada maksud dari mimpi itu, namun aku mengingat dengan jelas perkataan sosok itu saat wajahnya tepat di hadapanku. Aku isu ngenteni, aku sudah menunggu lama. Aku tidak mau terlalu memikirkan apa yang terjadi di mimpiku semalam dan segera mandi untuk menjernihkan pikiranku sebelum bersiap berkumpul di terminal bus tempat kami janjian. Aku sudah jalan ya.
Terlihat pesan SMS muncul dengan nama pengirim TV, sepertinya dia akan sampai duluan di terminal sebelum lainnya. Aku segera bergegas agar bisa cepat sampai di sana sebelum menerima ocehan dari Tiwi yang mungkin akan menunggu sendirian di terminal. "Ibu, Galang berangkat ya, doain supaya lancar," ucapku sambil buru-buru mencium tangan ibu. "Sudah bilang bapak belum? Gak sarapan?" tanya ibu. "Tenang, sudah dikasih uang juga. Ini Galang nyomot tempe gorengnya aja, sudah ditunggu Tiwi di terminal," jawabku sambil menggigit tempe goreng hangat yang sepertinya baru disajikan oleh ibu. "Ya sudah, hati-hati, sering-sering kasih kabar," balas ibu. Segera aku meninggalkan rumah dan jalan kaki menuju jalan besar untuk menghentikan angkutan umum menuju terminal. Aku mencoba menelepon Farel yang masih di kos untuk memastikan apakah dia sudah berangkat, namun tidak ada jawaban. Mungkin dia masih kesal karena ku tinggalkan di kos sendirian. Mau gimana lagi, sebagian perlengkapanku masih ada di rumah. Jadi mau tidak mau aku harus mengambil perlengkapanku dulu sebelum berangkat. "Iya, aku sudah di jalan, cepetan jangan lelet, Raka juga sudah jalan dari tadi." Aku lega saat membaca balasan SMS dari Farel. Sebentar lagi kami akan memulai perjalanan yang memang sudah sangat kunantikan. Tepat jam 8 pagi kami bertemu di terminal. Kami memang memilih bus jam 9 pagi agar bisa beristirahat cukup lama di Selo, sebelum mulai mendaki saat subuh nanti. "Latiwi mana? Perasaan tadi dia yang SMS duluan," tanyaku. Kami menoleh ke sekitar terminal namun belum berhasil menemukan sosok Tiwi sama sekali. SMS dan telepon kami pun belum direspon olehnya. Sampai 10 menit kemudian dari arah jalan terlihat Tiwi datang dengan menenteng plastik yang cukup besar. "Dari mana aja kamu? Kirain sudah sampai duluan," sambut Farel. "Sudah nggak usah komplain, aku tahu kamu pada nggak sarapan. Nih nasi uduk aku beliin satu-satu, karetnya 2 punya Galang," ucap Tiwi yang ternyata mencarikan sarapan untuk kami bertiga. "Tiwi, aku terharu, kamu benar-benar calon istri idaman." Raka menerima bungkusan nasi uduk buatannya dengan mata yang sok berkaca-kaca. "Enak aja calon istri, Tiwi tuh aset kita. Kalau ada yang ngawinin dia repot kita," balasku sambil mengambil nasi uduk karet 2 jatahku yang selalu dihafal sama Tiwi, porsi nasi double. Kami menikmati sarapan pagi kami di pinggir terminal dengan menu nasi uduk aroma asap bis kota. Kalau bukan karena Tiwi, mungkin di bis nanti kami sudah berjuang melawan wabah kelaparan yang sering terjadi karena sarapan yang terlewatkan. Sebuah bis jurusan Solo sudah tiba tidak jauh dari tempat kami menunggu. Aku menoleh ke arah jam tangan yang menunjukkan pukul 9:30, terlambat 30 menit dari jam keberangkatan. Hal ini memang sudah biasa terjadi, malah bisa jadi bis baru berangkat jam 11 siang menunggu sang sopir menyelesaikan ritualnya. Memang resiko menaiki bis ekonomi salah satunya adalah kami memakan waktu cukup lama karena harus mampir ke banyak terminal di tiap kota untuk menaik dan menurunkan penumpang. Itu artinya pedagang kaki lima akan keluar masuk bis setiap mereka berhenti. Kami mendapat tempat duduk dekat pintu belakang. Aku duduk bersama Tiwi sementara Farel dan Raka di sebelah kanan kami terpisah jalur jalan. Awalnya kami berebut soal siapa yang duduk dekat jendela, namun perseteruan itu cepat terselesaikan saat Raka bilang kita bergantian posisi duduk saat di pemberhentian makan. Perjalanan di siang hari hampir tidak terasa dengan perbincangan-perbincangan kami yang hampir tidak pernah kehabisan bahan. Apalagi pemandangan saat melalui jalur pantura antar kota cukup mampu membuat kami merasa senang setelah bosan dengan pemandangan kota yang padat. Setelah maghrib kami mulai memasuki Jawa Tengah. Kami sudah cukup lelah dengan berbagai perbincangan tanpa henti, kami sempat tertidur beberapa saat. Aku terbangun saat langit mulai gelap, lampu di dalam bis pun menyala remang-remang. Aku memperhatikan ketiga temanku yang juga tertidur dengan pulas, dan Tiwi yang tanpa sengaja menjatuhkan kepalanya di bahuku dengan wajahnya yang terlihat manis saat tertidur. Dia bukan wanita pintar atau modis seperti yang menjadi idaman mahasiswa di kampus. Tiwi hanyalah perempuan biasa, apa adanya, namun tawanya selalu memberi warna sendiri untukku, tidak, untuk kami. Aku melamun sepanjang perjalanan selama mereka tidur, tak jarang aku tertidur lagi dan kembali terbangun setiap roda bis menghantam lubang dan mengagetkanku.
Sekali aku terbangun, aku menoleh ke arah Raka yang duduk di dekat jendela ujung sebelah kananku. Entah perasaanku atau apa, seolah aku merasa ada yang aneh darinya. Tangan Raka terlihat menggenggam erat di atas pahanya. Aku mencoba melihat wajahnya namun tertutup oleh Farel. Gelapnya kondisi bus saat itu membuatku sulit melihat wajahnya. Aku pun harus memajukan badanku untuk melihatnya. Raka, panggilku berbisik namun ia tidak menoleh sama sekali. Beberapa kali aku memanggilnya namun tidak ada jawaban darinya hingga aku mencondongkan badanku mencoba melihat wajahnya dengan lebih jelas. Entah apa yang terjadi saat itu, keadaan Raka tidak seperti biasanya. Matanya terlihat menatap ke satu tempat di atas langit-langit bis tanpa berkedip sedikit pun. Matanya terlihat panik dengan wajahnya yang memucat. Terlihat tetesan keringat di pelipisnya seolah ia ketakutan akan sesuatu. Aku mencoba menoleh ke arah Raka melihat, namun tidak ada hal aneh yang kulihat di sana selain tas-tas yang diletakkan di bagasi kabin atas. Khawatir dengannya, aku segera menggeser Tiwi sedikit dan mencoba memanggil Raka. Namun sekali lagi roda bis menginjak lubang dan membuatku hampir terjatuh. Secepat mungkin aku segera mencari pegangan untuk bertahan. Saat sudah mendapatkan keseimbangan kembali, aku mencoba menghampiri Raka lagi namun kondisinya tidak seperti tadi. Kini Raka tengah tertidur dengan pulas dan menutupi wajahnya dengan jaket. Apa yang terjadi dengan Raka? Sekilas aku berpikir untuk membangunkan teman-temanku namun kurungkan saat melihat mereka tidur dengan nyenyak sehingga aku memutuskan untuk menikmati pemandangan jalur hutan di luar jendela sambil mencoba untuk tidur lagi. Sesuatu yang hangat menetes ke wajahku yang tengah tertidur. Aku mengusapnya namun tetesan itu terus jatuh ke wajahku. Sebisa mungkin aku tidak ingin menghiraukannya. Terdengar suara tawa yang aneh bersama suara benda yang tergeser atau patah. Bulu kuduku merinding, perasaan aneh mulai kurasakan karena suara itu terdengar dari arah atas tempatku duduk. Dan benar saja, tepat saat aku melihat ke atas sosok makhluk berambut panjang merayap di langit-langit bis. Kepalanya menoleh ke bawah hingga memutar hampir 180 derajat menatap ke arahku dengan lidah yang menjulur meneteskan liurnya. Tubuhnya terlihat kurus kering dengan baju putih terusan yang sudah robek dan kotor dengan bekas darah. Setan! Setan! Pergi! Aku mencoba berteriak namun suara yang terdengar dari mulutku hanya seperti bisikan. Aku pun menoleh ke arah Tiwi, Farel, dan Raka yang tertidur dengan menutupi wajahnya dengan jaket. Bangun Tiwi! Bangun, aku berusaha menggerakkan badannya dan membuka jaket yang menutupi wajahnya namun yang terlihat adalah wajah pucat Tiwi dengan mata yang terbuka dan darah yang mengucur dari matanya. Tiwi! Aku mencoba menyadarkan Tiwi namun tiba-tiba sesuatu yang dingin membasahi wajahku. Galang bangun! Lu kenapa? Terlihat Farel menggenggam sebotol air yang sepertinya ia gunakan untuk membasahi wajahku. Raka juga menghampiriku sepertinya coba menyadarkanku. Kamu mimpi apaan Galang? Tanya Tiwi. Enggak apa-apa, maaf, ucapku yang merasa tidak perlu menceritakan mimpi burukku tadi, dan rupanya kami sudah sampai di tempat peristirahatan di Gringsing sebelum beberapa jam lagi sampai di tempat tujuan kami. Tiwi mengambilkanku teh hangat sementara Farel dan Raka memesan mie instan untuk kami berempat. Jangan ngelamun, nih minum dulu, Tiwi menyodorkan segelas teh padaku yang masih melamun memikirkan kejadian tadi. Farel dan Raka bergabung di meja setelah menyelesaikan pesanan dan membawa kopi hangat di tangan mereka. Wajah Raka terlihat cukup lelah, sekarang aku hampir tidak bisa membedakan apakah Raka yang terlihat aneh itu adalah bagian dari mimpiku atau tidak. Cukup singkat waktu istirahat kami sebelum akhirnya bis berangkat lagi. Kali ini kami berempat terjaga sepanjang perjalanan dan kembali memulai perbincangan tanpa ujung dengan sedikit menahan suara agar tidak mengganggu penumpang lainnya. Beruntung perjalanan setelah ini lancar dan kami tiba di Terminal Boyolali sebelum 8 malam. Beberapa tukang ojek sudah mengerti tujuan kami dan menawarkan untuk mengantarkan kami ke pos pendakitan Merapi jalur Selo. Karena kami sangsi dengan keberadaan angkutan umum ke sana, akhirnya kami memutuskan menggunakan jasa ojek hingga base camp pendakian. Udara dingin mulai terasa saat kami tiba di base camp pendakian. Samar-samar aku melihat sebuah gunung yang disembunyikan oleh gelapnya malam.
Tidak salah lagi, itu adalah gunung yang selama ini hanya kulihat di gambar kalender warung, dan wallpaper komputer yang kupasang di komputer warnetnya Raka. Ada cukup banyak orang yang sudah berkumpul di sana, beruntung tukang ojek tadi mengenalkan kami pada Mas Wanto, salah satu petugas di sana untuk membantu memberikan arahan pada kami. Tapi berhubung hari sudah terlalu malam, kami memutuskan untuk bermalam dulu di base camp dan mulai mendaki besok. Menurut Mas Wanto, pendakian malam tidak direkomendasikan untuk pendaki awam seperti kami. Malam terasa begitu singkat. Kelelahan kami sepanjang perjalanan membuat kami tertidur dengan sangat nyenyak walau hanya lesehan di sebuah ruangan besar bersama pendaki lainnya. Aku terbangun dengan hawa dingin saat matahari mulai menampakkan wujudnya. Di pagi kali ini aku tidak malas untuk membuka mata. Semua itu karena pemandangan Gunung Merapi yang sedari tadi sudah mengintip dari sudut jendela. Semangatku yang berapi-api membawa tubuh ini berlari keluar menyambut pesona 2910 meter di atas permukaan laut yang berdiri megah di hadapanku. Entah berapa lama aku menghabiskan waktuku dengan tersenyum-senyum menikmati pemandangan ini sambil duduk di tangga teras. Sesekali aku menyapa warga lokal yang melintas dan dengan ramahnya menyapaku yang merupakan orang asing bagi mereka. Sungguh suasana yang tidak akan pernah bisa kutemukan di ibu kota. Jangan ngelamun terus, nih aku bikinin kopi. Tiba-tiba Raka yang ternyata sudah bangun menghampiriku dengan membawakan segelas kopi di gelas plastik yang sepertinya ia beli di warung sebelah base camp. Wah, sudah bangun? Kirain masih pada tidur. Terima kasih Raka, ucapku yang dengan senang hati menerima segelas kopi itu. Sudah bangun dari tadi sih, anak-anak juga sudah tuh. Tapi heran juga aku, betah banget kamu nangkring di sini? Tanya Raka. Ya kamu coba aja, justru aku yang heran kalau kamu kagak betah, balasku. Mana coba, aku ikutan, ucap Tiwi yang tiba-tiba duduk di sampingku, sepertinya ia sudah sempat mencuci mukanya sebelum kesini untuk menghilangkan wajah kantuknya. Ternyata biar bagaimanapun sepertinya Tiwi tetaplah seorang perempuan yang tidak percaya diri memamerkan wajah bangun tidurnya. Saat ini masing-masing dari kami menggenggam segelas kopi hangat yang dibelikan oleh Raka sambil beberapa kali kami menyapa warga desa dan pendaki yang baru turun sambil menyeruput kopi yang menghangatkan perut kami. Itu Merapi yang kamu bangga-banggain Galang? Tanya Farel. Iya, keren kan? Gak setinggi Semeru ataupun Merbabu, tapi Merapi adalah gunung yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Jawabku. Benar, keren Galang. Puncaknya pasti lebih keren, Tiwi sepertinya terlihat mulai semangat. Yang lebih keren sih kali ini aku naik gunung bareng kalian, belum ada momen seasik ini di hidup aku, jawab Raka. Aku senang obsesiku ternyata juga bisa dinikmati oleh ketiga teman-temanku. Terlebih saat melihat wajah Tiwi begitu semangat menuju puncak Merapi. Bisa jadi senyumnya lah yang nanti memberiku semangat saat kelelahan. Setelah cukup puas memandangi tujuan kami hari ini, kami pun segera menyelesaikan urusan pagi kami dan mengurus perizinan untuk mendaki. Nasi pecel yang dijual di warung makan dekat tempat kami bermalam menjadi modal kami untuk menaklukkan gunung teraktif di Pulau Jawa ini. Ikuti jalur yang sudah terbentuk, ada petunjuk juga menuju pos-pos yang harus kalian lewati. Jangan sekali-kali mencoba keluar dari jalur. Kalau bingung, tunggu pendaki yang ada di belakang dan bergabung bersama mereka, jelas Pak Wanto memulai briefing singkatnya. Ia menjelaskan bahwa jalur pendakian yang memakan waktu 6-7 jam, dan pos yang harus kami lalui pos 1, pos 2, Watu Gajah, Pasar Bubrah hingga pendakian ke puncak Merapi. Aku sudah standby dengan catatanku dan mencatat setiap pesan penting yang harus kami taati. Setelah mengecek semua perlengkapan kami pun berangkat bersama para pendaki lain yang mulai berangkat. Saat ini aku mengambil posisi paling depan, dilanjutkan dengan Tiwi, Farel dan Raka di belakang. Seharusnya dari base camp Selo menuju pos 1 memakan waktu 2-3 jam namun kami sepakat untuk menikmati perjalanan ini. Kalau ada yang capek bilang ya, kita break dulu, ucapku. Belum Galang, enak banget udaranya. Padahal siang bolong begini, balas Tiwi yang tengah menikmati pemandangan perkebunan di perjalanan menuju pos 1. Walau Tiwi berkata seperti itu, aku tetap menghentikan jalanku untuk sekedar menarik nafas sebentar sambil menikmati pemandangan. Kalau di sini masih dekat dengan pemukimannya Galang? Tanya Farel.
Emang kenapa Farel? Tanya Raka yang tepat di belakangnya. Suara gamelannya bisa kedengeran sampai sini. Mendengar perkataan Farel seketik aku dan Raka saling berpandangan. Ya sudah, ayo lanjut, kita belum apa-apa. Aku segera mengajak yang lain melanjutkan perjalanan sebelum Farel membahas lebih jauh apa yang didengarnya. Sialnya ucapan Farel tadi merubah suasana pendakian siang ini menjadi sedikit aneh. Semakin jauh kami berjalan, pemandangan perkebunan berubah menjadi hutan dengan batu-batu besar yang menghiasi perjalanan kami. Suasana rimbunnya pepohonan seolah menyembunyikan kesan misterius dari jalur yang kami tapaki. Tanpa terasa, jarak pendaki di depan kami pun semakin jauh hingga kami memutuskan untuk mengatur ritme perjalanan sendiri agar tidak lelah. Sing tak enteni wis teko, yang kutunggu sudah datang. Di tengah heningnya suasana hutan samar-samar aku mendengar suara wanita dengan tawa kecil dari sekitarku. Aku menoleh ke segala penjuru namun tidak ada satupun wanita di sini selain Tiwi. Kenapa Galang? Tanya Tiwi yang merespon reaksiku. Aku menggeleng, mungkin suara tadi hanya perasaanku saja dan aku mencoba berpikir positif sambil membuka perbincangan kecil dengan yang lainnya. Tak lama setelahnya tanpa kami sadari terasa rintik-rintik hujan kecil mulai turun. Beruntung tidak ada tanda-tanda hujan bertambah deras sehingga kami mengurungkan niat kami untuk mengeluarkan rain coat. Galang, memangnya Merapi bisa berkabut sore-sore gini? Tanya Farel tiba-tiba. Aku melihat sekitar, sedari tadi kami hanya memperhatikan jalan tanpa sadar hutan di sekitar kami diselimuti kabut tipis, padahal kami belum mendaki terlalu tinggi. Soal ini aku belum tahu Farel, tapi mungkin aja. Balasku yang sebenarnya saat itu juga merasakan keanehan. Aku mempercepat langkahku berharap bisa menyusul pendaki yang sebelumnya berada di depan kami. Namun usaha kami sia-sia tanpa menemukan siapapun yang berada di depan. Sebaliknya Tiwi dan Farel meminta break untuk sekedar menarik nafas. Ada perasaan aneh yang menyelimutiku saat ini. Keberadaan kabut-kabut ini seharusnya tidak muncul di siang hari. Sementara Tiwi dan yang lain beristirahat, aku mencoba menaiki batu besar menuju posisi yang lebih tinggi dan mencari keberadaan pendaki lain. Namun tidak ada sedikit pun suara selain kami saat ini. Kakak yang ini cantik, aku terhenyak mendengar suara itu. Terdengar seperti suara anak kecil yang melintas. Aku mencoba mencari wujud dari asal suara itu namun tidak ada satupun petunjuk. Kita punya teman lagi, jangan dulu. Nanti mereka pergi. Suara-suara itu terdengar di sekitarku seolah berlari-lari mengelilingi kami. Aku memperhatikan setiap sudut hutan namun tidak ada satupun yang terlihat. Jelas ini sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduku merinding pada saat menatap salah satu pohon kering yang tersembunyi di salah satu sisi hutan. Pohon itu tertutup oleh pohon yang lebih subur. Rasa penasaran yang muncul seolah memerintahkanku untuk melihat sisi pohon itu. Tubuhku gemetar dan mendadak lemas saat melihat sesuatu yang ada di sana. Kepala anak kecil tanpa badan tergantung di antara dahan-dahan pohon kering itu tanpa kutemukan di mana badannya. Rambut-rambutnya tergantung pada seutas tali sementara wajahnya penuh dengan luka dan bekas darah. Dia melihat ke sini tuh. Saat itu juga jantungku berdegup kencang. Makhluk itu sadar aku melihat keberadaannya dan dengan segera aku melompat dari batu tempatku berdiri dan menghampiri teman-temanku. Raka, Farel, Tiwi. Kita lanjut. Jangan lama-lama di sini, teriakku. Kok tiba-tiba, ada apaan? Tanya Farel yang mencoba melihat sekitar kami. Gak ada, sudah jalan aja. Biar cepat sampai ke camping ground, balas Raka yang segera membantu Farel berdiri dari tempatnya istirahat. Bantuin Don Galang, Tiwi menjulurkan tangannya dan memintaku untuk menarik tubuhnya. Aku segera membantunya berdiri dan mengenakan kembali tas cariernya. Makasih Galang, balasnya dengan senyum manis sambil menatap mataku. Aku merasa wajahnya seolah terlihat semakin cantik saat itu. Walaupun sebenarnya cukup tumben aku melihat Tiwi bertingkah semanja ini mungkin saja karena ia sudah mulai lelah. Perasaan merindingku tidak berubah sama sekali bahkan setelah meninggalkan tempat tadi. Apalagi saat menjelang sore kabut menjadi semakin tebal dan cukup mengganggu pandanganku. Aneh, sungguh aneh, semakin kami berjalan aku semakin mendengar suara samar-samar dari berbagai sudut kabut ini.
Ada bayangan sekelebat di balik kabut itu namun tidak berjalan di tanah. Sesuatu yang melayang seperti tersembunyi di belakang kabut itu. Tidak, aku tidak bisa menahan lagi, perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku harus mengatakan ini pada yang lain. Apakah Raka dan Farel juga melihat hal ini atau ini hanya halusinasiku saja? Galang, pelan-pelan Galang, capek aku. Ini tas berat banget, ucap Raka yang memanggilku duluan dengan suara yang mulai kelelahan. Lah, tumben biasa kamu paling kuat, tanyaku sambil menoleh ke belakang. Namun yang terlihat di mataku saat ini hampir tidak bisa kupercaya. Sesuatu memeluk tas Raka dari atas dengan salah satu tangan yang berpegangan dengan erat ke pundak Raka. Itu adalah tangan anak kecil. Yang lebih mengerikan, saat aku mendekat aku memastikan bahwa itu hanyalah tubuh jasad anak kecil yang sudah membusuk tanpa kepala. Seolah mengetahuiku memandanginya, sosok yang menumpangi tubuh Raka itu mengangkat salah satu tangannya dan sebuah kepala tanpa bola mata tergantung di tangannya dan menatap ke arahku. Aku ikut. Bersambung. Tunggu kelanjutan cerita di bagian berikutnya, yang akan segera Mimin unggah dalam waktu dekat. Ada juga cerita lainnya, yang tidak kalah bagusnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman dan saudara kalian, supaya channel ini terus berkembang.